salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi yang terhormat Ketua Komnas HAM Ibu Recording in progress. Ibu Anike Nova Sigiro yang kami hormati Wakil Ketua Internal Bapak Pramono Ubaid, Komisioner Bapak Solid Siagian, yang terhormat juga para narasumber kita Ibu Sandra, Pak Abdul dan Ibu Evi yang kami hormati, dan teman-teman semua yang hadir. Begitu juga teman-teman, ada Kepala Biro Pak Gatot dan beberapa teman dari Komnas HAM yang sudah bergabung mengikuti diskusi kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara diskusi terbatas pra penyusunan standar norma dan pengaturan tentang hak masyarakat hukum adat yang kita selenggarakan di Komnas HAM. Baiklah, untuk pertama saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian diikuti oleh pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ibu Anike Nova Sigiro, dan kemudian ketiga kita akan melakukan diskusi panel eksistensi masyarakat adat di Indonesia dan peran negara dalam melindungi masyarakat adat, yaitu tantangan dan peluang. Nanti ada pembicaranya dari Ibu Sandra Yatimuniaga, anggota Komnas HAM RI tahun 2012-2022, ada Ibu Devi Anggreni, Ketua Umum Perempuan Aman, ada Bapak Erasmus Cahyadi, Deputi Sekjen Aman. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang sesi siang nanti ada diskusi panel 2, yaitu eksistensi hukum nasional dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait masyarakat adat, tantangan dan peluang. Pembicaranya adalah Bapak Dr. Ricardo Simanjuntak dari Akademisi Universitas Gadjah Mada, kemudian ada Bapak Yance Arizona, PhD, Akademisi Universitas Gadjah Mada, Bapak Abdul Nababan, Dewan Aman Nasional 2020-2022, dan kemudian diikuti oleh diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, penutupan. Baiklah, untuk berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dan undangan kami silakan berdiri, dan para teman-teman yang ada di Zoom silakan mengikuti lagu kita. Ternyata ada badai di jadi pesawatnya di atas, masih di langit ya. Harusnya online. Iya. Jadi saya nggak usah sebutin. Iya.
Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber dari kalangan akademisi, ahli, organisasi masyarakat sipil maupun individu lainnya. Yang pertama, senior kita di Komnas HAM, Ibu Sandra Yati Muniaga, anggota Komnas HAM RI 2 periode tahun 2012 hingga 2022. Yang saya hormati Bapak Abdon Nababan, Ketua Dewan Aman Nasional tahun 2020-2022 dan Sekjen Aman tahun 2007-2017. Ini Pak Abdon tadi memperkenalkan diri kepada saya, padahal kita sudah beberapa kali bertemu, Pak. Tapi dulu saya masih kurus sih. Lalu yang saya hormati Ibu Devi Anggraini, Ketua Umum Perempuan Aman, dan beberapa narasumber yang hadir siang nanti, Bapak Ricardo Simarmata dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bapak Yance Arijona juga dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan Bapak Erasmus Cahyadi, Deputi Sekjen Aman Bidang Politik dan Hukum. Yang juga saya hormati tentunya rekan-rekan komisioner yang hadir di sini, Bapak Saulin P. Siagian, Komisioner Pengkajian dan Penelitian sekaligus penanggung jawab dari acara kita pada hari ini dan ke depan dalam rangka penyusunan standar norma dan pengaturan tentang hak masyarakat adat. Lalu Bapak Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Bapak Pramono Ubed Tantowi, serta rekan-rekan staf Kesekjenan Komnas HAM yang mempersiapkan acara ini dan juga hadir baik secara daring maupun langsung di sini. Ada yang perlu saya sapa di Zoom, ada Pak Gatot, Pak Didit, Kepala Biro kita ini, dan lainnya, termasuk teman-teman dari Aceh, dari kantor perwakilan Komnas HAM di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberi kesempatan untuk melakukan ikhtiar kita dalam hal memajukan hak-hak masyarakat adat khususnya di Indonesia melalui kegiatan pada hari ini yang bernama Diskusi Terbatas Pra Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Masyarakat Hukum Adat. Ini namanya pra penyusunan, berarti belum disusun, baru mau disusun. Maka sebelum menyusun, seperti layaknya kita membangun rumah, kita membuat rencana, mempelajari materi-materi apa yang, materi bangunan apa yang perlu kita beli, ya, seperti apa desainnya, dan seperti apa desain yang sesuai dengan kebutuhan kita dalam hal ini hak asasi manusia. Masyarakat adat adalah entitas yang dapat kita jumpai di seluruh penjuru bumi, di setiap benua, bahkan di setiap negara. Sesungguhnya kalau dilacak, kita dapat menemui orang-orang atau kelompok masyarakat yang disebut masyarakat adat, termasuk di negeri kita sendiri, Indonesia. Oleh sebab itu, keberadaan masyarakat adat dari segi karakteristik, kekasannya, kondisi, situasi di mana mereka tinggal dan hidup sangat beragam. Hal ini yang menyebabkan kesulitan atau kompleksitas dalam mendefinisikan apa itu masyarakat adat. Dan di hukum internasional sendiri belum ada definisi tunggal mengenai apa itu masyarakat adat. Maka salah satu dokumen penting dalam hal pengakuan terhadap masyarakat adat, yaitu UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, juga tidak berusaha mendefinisikan satu definisi baku mengenai masyarakat adat. Keputusan untuk tidak membuat definisi yang tertutup atau baku
memang kemudian dipilih oleh para pemikir hak asasi manusia maupun praktisi hak asasi manusia dengan melihat sangat beragamnya masyarakat adat yang ada di dunia ini. Maka elemen terpenting atau prinsip terpenting dari pengakuan terhadap masyarakat adat berikut juga hak-haknya adalah hak untuk melakukan identifikasi diri, self-identification. Ini merupakan elemen mendasar dari hak masyarakat adat dalam menentukan nasibnya. Salah satu definisi masyarakat adat yang banyak dikutip atau digunakan adalah kajian yang dilakukan oleh Michael Cobo. Ini Pak Abron, Bu Sandra, ahlinya, nggak perlu saya jelasin. Tapi untuk teman-teman Komnas, ini masih pengetahuan yang masih perlu kami pelajari dan perdalam. Menurut studi Michael Cobo yang disebut komunitas adat atau masyarakat adat bahkan bangsa, ya, bangsa adat adalah komunitas yang memiliki kesinambungan sejarah dengan masyarakat pra-invasi atau masyarakat prakolonial yang berkembang di wilayah mereka. Masyarakat adat menganggap diri mereka berbeda dari kelompok masyarakat lain yang kini hidup di wilayah mereka atau sebagian wilayah di mana mereka hidup. Dan masyarakat adat pada umumnya adalah sektor masyarakat yang tidak dominan, namun bertekad untuk melestarikan, mengembangkan, dan mewariskan satu wilayah leluhur mereka. Dan yang kedua, identitas etnis atau budaya mereka kepada generasi mendatang sebagai dasar kelangsungan hidup mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya, institusi sosial, dan sistem hukum mereka sendiri. Perlindungan bagi masyarakat adat menurut pemikiran-pemikiran HAM, ini bukan pemikiran saya, yang saya pelajari gitu ya, menawarkan perlindungan ganda atau setidaknya dua dimensi perlindungan. Yang pertama, perlindungan yang berfokus untuk melindungi upaya-upaya masyarakat adat untuk mempertahankan cara hidup mereka, cara hidup masyarakat adat. Tetapi selain melindungi cara hidup yang ingin mereka lanjutkan, perlindungan terhadap hak masyarakat adat juga bertujuan untuk melindungi masyarakat adat dari sikap atau perilaku yang mengecualikan atau meminggirkan masyarakat adat dari masyarakat luas. Di dalam konteks Indonesia, masyarakat adat adalah masyarakat adat itu sendiri, tetapi sekaligus juga bangsa Indonesia yang tidak bisa dikecualikan apalagi dimarginalkan. Namun sebagaimana studi-studi yang dilakukan terkait masyarakat adat di berbagai negara masih melihat adanya konflik antara hak-hak yang diakui bagi masyarakat adat, misalnya di dalam UN Declaration on the Rights of Indigenous People, dengan salah satu prinsip HAM, yaitu prinsip equality atau non-discrimination. Beberapa negara berpandangan bahwa prinsip kesetaraan melarang negara memperlakukan suatu kelompok secara berbeda dengan kelompok lainnya. Secara khusus bahkan beberapa negara menafsirkan hak atas kesetaraan sebagai larangan terhadap program khusus yang menargetkan kelompok-kelompok tersebut, dalam hal ini masyarakat adat. Namun pemikiran hak asasi juga mengakui bahwa untuk mencapai kesetaraan, khususnya kesetaraan substantif, maka perlakuan khusus diperlukan bagi kelompok-kelompok yang mengalami keadaan unik atau situasi khusus. Hal ini dapat kita lihat dalam perlakuan afirmatif terhadap individu dan kelompok marginal lainnya seperti perempuan, penyandang disabilitas. Dan hukum internasional mengakui juga bahwa perlakuan yang tidak setara terhadap orang-orang yang berada dalam situasi yang tidak setara tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi. Ketegangan juga terjadi antara hak atas kesetaraan dengan hak masyarakat adat atas budaya, misalnya dalam diskriminasi atau ketimpangan yang dialami oleh perempuan.
ada pandangan dan praktik-praktik ini juga dapat kita temui baik di Indonesia maupun di negara lain, bahwa tradisi dan adat istiadat juga dapat bersikap diskriminatif, misalnya terhadap perempuan, dalam menghalangi perempuan untuk mewarisi tanah atau berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Namun ahli-ahli di PBB yang tadi kita harapkan bisa bergabung juga telah memperingatkan bahwa praktik-praktik yang dalam tanda kutip diskriminatif tersebut di dalam masyarakat adat tidak dapat dinilai dari sudut pandang semata-mata sudut pandang masyarakat di luar dirinya atau masyarakat non-adat. Apa yang mungkin dianggap sebagai diskriminatif harus dipahami dalam praktik budaya. Baru-baru ini ada sebuah kajian tentang kekerasan seksual di dalam lingkup masyarakat adat. Tadi saya lihat kajian itu menggunakan sudut pandang orang luar ya. Jadi seharusnya lebih hati-hati menggunakan istilah kajian etnografi, tapi pandangannya dari luar bukan dari etnis itu sendiri. Cara pandang perempuan adat unik karena situasi kondisi di mana mereka hidup dan tumbuh, dan itu harus dapat dipahami sebelum kita dapat memahami diskriminasi yang mereka hadapi. Tetapi para ahli hak asasi manusia di dunia internasional juga menekankan bahwa diskriminasi terhadap individu di dalam masyarakat adat juga harus dihapuskan. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, keberadaan masyarakat adat telah diakui di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasca amandemen di pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Penjelasan yang diberikan di dalam konstitusi ini memberikan ruang pemaknaan yang sangat luas ya. Sejauh mana kesesuaian itu harus dan dapat diterapkan. Masyarakat adat atau yang di Indonesia pemerintah mengenal dengan istilah masyarakat hukum adat juga sudah memperjuangkan rancangan undang-undang tentang pengakuan dan pelindungan hak-hak masyarakat adat setidaknya semenjak tahun 1999 dan telah masuk prolegnas di DPR, tetapi hingga hari ini belum kunjung disahkan. Kita menyadari khususnya sebagai Komnas HAM ketiadaan payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai masyarakat hukum adat mengakibatkan konsekuensi negatif terhadap masyarakat adat di Indonesia. Setidaknya ancaman-ancaman seperti kriminalisasi, pembatasan akses atau hilangnya akses terhadap pengelolaan hutan, lahan adat, dan lebih jauh lagi kemungkinan hilangnya eksistensi atau identitas adat. Namun Komnas HAM juga menyadari bahwa kesejarahan pembentukan bangsa Indonesia dan pluralitas dari bangsa Indonesia baik dari segi etnis, kondisi sosiologis, sejarah politik yang kompleks memerlukan ketajaman dan kecermatan dalam mendefinisikan masyarakat adat sebagai satu kategori politik atau hukum. Sehingga memang proses semacam ini membutuhkan waktu dan juga proses politik yang panjang. Nah, dengan melihat bahwa kodifikasi masyarakat adat dalam hukum Indonesia membutuhkan proses politik yang tidak mudah dan panjang, maka apa yang dapat dilakukan ketika pengakuan itu belum secara resmi dikodifikasi? Sementara kita juga menyadari di dunia internasional pendefinisian mengenai masyarakat adat dan hak-hak yang melingkupi masyarakat adat juga terus berkembang. Jadi kemudian Komnas HAM berencana untuk menyusun satu standar norma dan pengaturan tentang hak masyarakat adat. Nah, bagaimana Komnas HAM menyusun satu standar norma dan pengaturan yang akan menjadi kerangka acuan bagi multi pihak, baik negara, pemerintah, aktor non-negara,
sektor swasta, termasuk masyarakat adat dan juga publik secara luas di tengah masih berlangsungnya perkembangan mengenai diskursus masyarakat adat di dunia internasional maupun di Indonesia sendiri. Kompleksitas dari situasi itu baik secara diskursus maupun secara praktik politik, pelanggaran hak asasi yang kerap dan terus dialami oleh masyarakat adat, kemudian mendorong Komnas HAM untuk mencoba membuat SNP ini sebagai salah satu kerangka normatif yang dapat digunakan bersama. Nah, tentu untuk dapat menyusun kerangka normatif itu, maka Komnas HAM perlu mempertimbangkan setiap aspek-aspek hukum, praktik, sosiologis, politik, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia, bahkan di tingkat lokal, sehingga penyusunan ini tidak melakukan oversimplifikasi terhadap persoalan masyarakat adat atau melakukan generalisasi yang tidak tepat yang kemudian menyebabkan justru pembatasan apalagi potensi pelanggaran terhadap hak masyarakat adat. Nah, itulah kira-kira kenapa diskusi ini dibuat, Ibu Sandra. Kami ingin belajar dari para ahli, praktisi mengenai masyarakat adat sehingga ke depan Komnas HAM dapat melanjutkan rencana untuk menyusun SNP ini sebagaimana yang sudah Ibu Sandra lakukan di periode-periode yang lalu untuk mendorong pemajuan hak asasi manusia khususnya hak masyarakat adat di Indonesia. Demikian pengantar dan sekaligus sambutan serta pembukaan dari saya. Semoga diskusi kita pada hari ini berbuah banyak dan dapat menjadi bekal bagi Komnas HAM dan juga kita semua yang hadir. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat berdiskusi. Nanti saya mohon izin nggak sampai selesai. Foto dulu. Kita akan foto bersama dulu sebelum Bu Ketua meninggalkan ruangan rapat. Ini untuk kita sumbernya. Silakan di depan ya. Enggak, dari sini aja. Oh, dari sini ya. Dari sini enggak ada. Fotonya dari situ. Oh, dari sini. Fotonya dari sini. Bang, sini Bang. Oh, yes. Tulis logo Komnas. Nanti dibikin, Pak. Dari sini aja, dari sini. Iya, tujuh loh. Itu. Oke. Yang official yang coklat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sama Mbak Sandra. Saya masih bisa dulu Bos. Oke. Kita berikutnya diskusi panel 1 akan dilanjutkan dan akan dimoderatori oleh Pak Saulin selaku penanggung jawab kegiatan. Silakan Pak Saulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Bu Ketua untuk sambutannya yang saya hormati semua narasumber dan Pak Wakil Ketua Internal Pak Pram Mono Ubaid Tantowi. Terima kasih sudah menyempatkan diri dan juga teman-teman yang hadir secara